Oke, sudah ya. Nah, jadi pekan lalu kita sudah berbicara tentang perkenalan daripada machine learning itu sendiri, ya. Nah, jadi kita juga sudah bicara tentang bagaimana learning general models from a data of particular example, ya. Lalu data itu mudah ataupun murah dan banyak dan seterusnya, ya. Dan banyak sekali ya pendekatan-pendekatan yang memanfaatkan machine learning, ya. Ya, misalnya pada market analysis, customer relationship management, bagaimana menganalisis keterhubungan antara customer dan seterusnya. Di dunia finance ada credit scoring dan seterusnya, ya. Lalu di medicine ada namanya computer aided system, ya, yang mana sistem tersebut membantu dokter untuk mendiagnosis penyakit dan seterusnya, ya. Jadi semuanya berbasis data dan data itu dipelajari dan akhirnya muncul sebuah kesimpulan, ya, hasil deteksi. Contohnya kita masuk aja contoh, ya, jadi supaya mudah, ya. Nah, jadi contohnya saya punya ini browser saya sudah kelihatan, ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, di sini saya coba kasih lihat salah satu paper saya misalnya di bidang computer aided system yang memanfaatkan machine learning, ya. Yang terbaru saja di 2020, ya, katakanlah yang ini, ya. Ini bagaimana mendeteksi TBC menggunakan pendekatan machine learning, ya. Nah, inilah papernya, ya, bagaimana kita memanfaatkan data-data yang sebenarnya sudah ada, ya. Lalu dengan data tersebut kita latih komputer, ya, untuk akhirnya nanti dia punya prediktor sendiri, ya. Kalau saya bilang prediktor, kira-kira maknanya apa secara definisi? Ada yang bisa bantu? Prediktor, apa tuh? Prediksi, Pak. Ya, nah, prediksi berarti yang melakukan prediksi, betul? Iya, Pak. Contohnya eksekutor berarti orang yang mengeksekusi, ya kan? Prediktor berarti orang yang melakukan prediksi, ya kan? Kalau kita memberikan sejumlah data kepada mesin dan akhirnya dia bisa menjadi prediktor, ya, itulah yang kita harapkan. Jadi dia bisa melakukan klasifikasi setelah kita berikan data pasien sakit TBC dengan data pasien normal. Ketika kita berikan data uji nantinya, ya, oh ini kira-kira ada TBC-nya atau tidak? Oh, sesuai dengan data yang sudah saya pelajari, kata komputer, bahwa ini adalah citra pasien yang memiliki penyakit TBC. Ya, contohnya seperti ini. Contohnya saya kasih lihat. Nah, ini, ya. Ini adalah contoh gambar yang mana pasien tersebut mengidap TBC. Kira-kira di sini yang kita lihat, mungkin teman-teman bukan backgroundnya apa namanya medical, ya, tapi kalau kita lihat di sini, ya, ada di khususnya di area yang kuning ini, ya, visualnya yang berbeda apa kira-kira? Kalau di gambar D ini, ya, yang saya lingkar kuning ini kira-kira apa yang terlihat di sini? Indikasi TBC-nya. Ada apa? Perbedaan warna misalnya, tekstur apa kira-kira? Bisa? Warna, Pak. Warna di mana? Yang putih ini, ya? Tulangnya, Pak. Nah, tulangnya, ya, sekitar sini. Lalu kalau kita lihat di gambar juga di gambar E, kira-kira apa nih kelihatan dibandingkan dengan area ini? Lebih buram ya, Pak. Lebih buram, ya. Nah, Ya. ini kita lihat, ya, bagaimana komputer bisa mengekstraksi tadi karakteristik-karakteristik pasien yang sakit dan pasien yang tidak sakit, dan akhirnya ketika kita berikan data uji, ya, data testing,
dia sudah bisa melakukan prediksi. Ya, nah, makanya di sini salah satunya contoh adalah di dunia medis. Ya, nah ini saya mau tekankan sedikit. Nah, lalu kemarin kita juga sudah bicara tentang prediction, classification, dan tidak jauh daripada learning association, ya, probabilitas, dan seterusnya. Ya. Nah, hari ini saya ingin melanjutkan ya dengan konsep dasar sedikit lagi, dan insya Allah pekan depan kita akan masuk kepada beberapa praktikum, nanti kita akan jalankan secara bersama-sama. Dan buku yang saya ambil adalah Introduction to Machine Learning with Python. Ya, jadi teman-teman tidak memerlukan apapun, hanya Google Colab, ya, seperti yang sudah saya minta, tolong explore, ya kan, Google Colab-nya. Lalu nanti semua code-nya kita akan bahas melalui Google Colab tersebut. Ya, jadi di sini penulis sudah mengupload juga ke GitHub. Kita akan membahas satu persatu sesuai dengan keperluan kita. Nah, pekan depan insya Allah kita akan masuk ke introduction terlebih dahulu. Di sini teman-teman akan melihat beberapa contoh, ya. Misalnya bagaimana menggunakan Python, ya kan, melakukan menyusun array, ada sekumpulan data numerik, bagaimana kita susun dia menjadi sebuah array di Python, ya kan. Lalu nanti misalnya kita mau mengconvert dari satu array ke array yang sifatnya SciPy ataupun SciPy sparse matrix in CSR format dan seterusnya. Kita lihat berbeda, ya. Lalu nanti teman-teman bagaimana sih kita memplot, ya, data yang sudah ada ke dalam bentuk plot menggunakan matplotlib, itu sebuah library yang ada, ataupun misalnya menggunakan Panda, ya, kita ingin membuat simple dataset, ya, kita punya label nama, location, dan juga usia, bagaimana kita display dia nanti, dan seterusnya, ya. Nah, jadi ini harapannya kita bisa coba explore sedikit tentang bahasa pemrograman Python dari perspektif machine learning, ya. Jadi hari ini saya akan menajamkan sedikit pengenalan menggunakan satu sub bahasan saya, ya. Ini adalah materi daripada Profesor Pang, ya. Nah, ini dosen saya ketika saya S2 dulu di Taiwan, dan sekarang beliau sudah di University Tunku Abdul Rahman, ya, di Malaysia. Dulu di Taiwan dan sekarang sudah pulang ke negeri asalnya di Taiwan. Nah, saya suka dengan slide beliau karena cukup visual, ya, tetapi juga maknanya juga mudah untuk kita pahami, ya. Nah, yang pertama kita harus tahu bahwasanya selain machine learning, kita nanti akan juga membahas tentang pattern recognition, data mining. Sebenarnya dia ada keterkaitan sebenarnya, ya, ada keterkaitan. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang yang pertama adalah contoh, misalnya teman-teman, ya, ingin melakukan proses sorting ikan, ya. Nah, ikannya ada dua, ya, jenisnya sea bass dan salmon, ya. Saya nggak tahu nih apa penyebutannya betul atau tidak. Katakanlah dia, ikan satu adalah sea bass dan ikan yang kedua adalah salmon, ya. Lalu kalau ketika kita diarahkan bagaimana sih bisa mesin mengklasifikasi antara ikan salmon dan sea bass. Nah, kira-kira saya tanya dulu nih, ya, saya coba share lagi. Misalnya, ya, digital whiteboard saya sudah terlihat, ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita lihat di sini. Saya punya case-nya apa? Tadi fish classification, ya kan? Saya mau mengklasifikasi sea bass dan salmon,
Nah, kalau dari perspektif komputer, ya, kira-kira untuk mengklasifikasi kedua ikan ini, apa yang harus kita lakukan? Pertama. Klasifikasi bentuk tubuh bisa, Pak? Oke, pertama tahapannya apa tadi? Kalau kita mau mengklasifikasi, berarti komputer harus mengapa dulu? Menangkap gambarnya, betul? Betul. Betul, Pak. Input dulu ya kan? Inputnya berupa apa? Gambar. Gambar. Datanya berupa image. Katakanlah seperti itu. Lalu tadi betul, kita akan ada kalau machine learning setelah kita punya banyak gambar sea bass tadi dan salmon, kira-kira kalau kita sudah banyak data, kalau perspektif machine learning akan kita lakukan apa dulu? Sebelum klasifikasi. Prediksi ataupun learning, ya kan? Mesin akan belajar dulu kan? Iya, Pak. Ya. Nah, mesin akan belajar, ini kelas A, yaitu sea bass. Ya, ini kelas B, yaitu salmon. Tolong algoritma machine learning-nya bekerja ya untuk membentuk akhirnya apa? Kita bisa bilang biasanya model ataupun biasanya juga kita bilang prediktor. Untuk apa? Ya tadi seperti temannya sampaikan, untuk melakukan proses classification. Ya. Nah, jadi mudah ya. Kalau kita dihadapkan, wah, saya punya data nih. Kopi apa? Kopi apa? Kelas kopi apa aja ya? Berry itu apa? Saya lupa. Mahasiswa saya ada juga yang sedang meneliti itu ya. Kakak kelasnya ya, Alivia di 2018. Ada kelas kopi ya. Ada berry apa ya? Ada yang tahu? Mana nih yang suka kopi atau cuma minum kopi aja ya? Jadi ada kelas-kelasnya ya. Nah, kalau di sini case-nya adalah salmon dan sea bass. Oke, kita capture sejumlah data yang ingin kita latih, lalu kita ekstrak bentuk. Nah, tadi ya yang dikatakan prediktor tadi itu sebenarnya dia sedang melakukan apa? Melakukan feature extraction. Nah, dalam bentuk apa tadi? Mungkin tadi dikatakan shape ya, dalam bentuk apa? Bentuk badan ataupun tubuh ikan ini berbeda. Apalagi kira-kira karakteristik yang membedakan? Warna, Pak. Warna, color, boleh. Apalagi? Ukuran, Pak. Ukuran, size, boleh. Apalagi? Apalagi kira-kira? Teksturnya, Pak. Tekstur ya. Misalnya sisik-sisiknya itu ya. Mungkin bisa jadi membedakan. Oke, bagus. Nah, inilah fitur-fitur yang akan kita ubah dalam bentuk numerik ya. Dalam bentuk feature matrix yang akan nantinya dipelajari oleh machine ya ataupun mesin ya. Nah, jadi semua yang tadi teman-teman sampaikan akan diubah dalam bentuk numerik. Kenapa? Karena komputer kan cuma tahu 0, 1. Ya. Bagaimana data-data tadi diubah dalam bentuk feature matrix itu, ya, feature yang nantinya bisa bermanfaat untuk proses prediksi ataupun klasifikasi. Oke. Nah, tadi yang sudah kita baca, yang sudah kita bahas tadi, nah ini dipertegas lagi, ya. Jadi, saya capture. Oke, sekarang kita lihat. Ini jadi satu ya. Saya buka yang baru. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, sudah representatif yang sudah teman-teman sampaikan tadi, ya. Nah, what kind of information can distinguish one species from the other? Apa bahasa Indonesia itu? Kemarin ada, saya ingat satu di kelas apa ya, itu lumayan bisa bantu saya bahasa Inggrisnya. Ini ada kira-kira mana yang bisa membantu saya? Saya, Pak. Nah, kira-kira apa maksudnya nih? Informasi apa yang dapat membedakan antara satu spesies dengan spesies lainnya? Ya, yang membedakan, distinguish. Tadi yang sudah teman-teman sampaikan,
length-nya, width-nya, weight-nya, number, ya kan? Shape of fins. Apa ini fins nih? Bentuk apa? Sayap, Pak. Ya, lalu tail shape-nya dan seterusnya, ya. Nah, jadi inilah decision prosesnya. Kalau kita melakukan decision yang ingin dilakukan oleh komputer, pertama kita harus tentukan dulu, ada tidak fitur yang membedakan, ya. Contohnya saya disuruh membedakan antara wajah si Upin dan si Ipin. Kira-kira susah nggak? Enggak. Enggak, Pak. Hah? Nggak susah? Oh, wajah susah, Pak. Kalau wajah susah, Pak. Kalau wajah susah, ya kan? Saya punya gambar Upin dan Ipin, ya kan? Saya cuma punya wajahnya saja, ya kan? Nah, ini akan sulit, ya, akan sedikit sulit. Kenapa? Ya, mereka kembar misalnya, lalu misalnya saya diberikan jumlah data yang terbatas, ya, hanya di bagian wajah dan seterusnya. Ya, jadi ketika kita melakukan proses klasifikasi, temukan dulu information that can be distinguished, yang bisa kita bedakan. Itu yang pertama. Yang kedua, what can cause problems during sensing? Nah, ini apa maksudnya? Setelah kita tahu pembedanya, kita harus temukan apa? What can cause problems during sensing apa maksudnya? Masalah yang mengganggu Penyebab masalah. Betul. Ya. saat proses masalah. klasifikasi. Ya. Apa kira-kira yang akan mengganggu proses klasifikasi? Ya. Makanya orang-orang leadership itu ataupun teman-teman nanti berada di himpunan, ya kan? Jadi knows the challenge. Tahu dulu challenge-nya apa. Tetapi we also have to know apa problem yang bisa kita akan hadapi untuk mengatasi tantangan itu. Nah, jadi ketika kita lihat proses di sini, ternyata ada kendala-kendala. Contoh, lighting condition, ya, pencahayaan ketika kita merekam gambar, ya kan? Kalau terlalu gelap akan bermasalah. Kalau terlalu terang juga seperti itu. Lalu position of fish, ya, posisi ikan pun harus ideal ketika difoto, jangan setengah badan, ya kan? Nah, apalagi membelakangi, ya, ikannya malu-malu misalnya. Lalu camera noise, ya. Camera noise ini juga penting. Jangan sampai kamera kita, ya, lebih dominan noise daripada informasi yang ingin kita dapatkan. Nah, berikutnya yang ketiga apa? What are the steps in the process? Nah, ini tadi, ya. Siapa yang bisa terjemahkan dari tahapan demi tahapannya? Apa nih? Capture image apa maknanya? Mengambil gambar ikan. Ya, lalu? Mengambil gambar. Ya, gambar image, lalu? Kita isolasi gambar ikannya, Pak. Memisahkan antara ikan Nah, dan jadi ini contohnya seperti, ya. Betul, bagus, ya. Contoh kita punya foto, ya kan? Ya. Lalu kita terkadang perlu melakukan lokalisir terhadap gambar yang menjadi region of interest kita, ya, region of interest. ROI kita di kasus ini apa? Gambar apa? Ikan. Ikannya, ya. sama-sama. Nah, ikannya kan, si bass dan salmon tadi. Nah, jadi katakanlah ini anggap aja ikan, ya. Nah, saya suka gambar ikan dulu waktu SD, kayaknya masih bisa, ya. Nah, masih kelihatan ikan, ya. Oke. Oke. Nah, isolate fish. Nah, yang kita isolasi adalah area ini. Oke. Jadi the remaining parts ataupun bagian yang lain, ya kita nggak perlu, ya, kita bisa ignore aja, ya. Ini bisa kita exclude istilahnya. Kita lakukan proses eksklusi, exclude, ya, kita exclude. Kita butuhnya gambar ikan saja. Nah, terkadang kan waktu capture kita perlu, ya, untuk melakukan proses ini. Sama halnya kalau kita mau mendeteksi wajah orang, ya kan? Ya, biasanya kita lakukan proses face detection terlebih dahulu, ya, sebelum kita melakukan proses face recognition. Nah, ini salah satu topik yang ada pada kelas saya divisi komputer. Jadi saya tidak membahas hari ini.
Ya, jadi setelah isolate fish, yang ketiga adalah take measurement. Ya, sekarang kita lakukan pengukuran bagaimana kita membedakan satu fitur dengan fitur lainnya. Lalu yang terakhir adalah make decision. Ya, nah, make decision ini adalah proses klasifikasi ataupun prediksi yang sudah kita sampaikan tadi. Ya, oke, kita lanjut. Makanya sebenarnya proses kerja mesin itu sama halnya dengan manusia. Ya, cuma sekarang pendekatannya bagaimana fitur-fitur tersebut terekstraksi menjadi data-data numerik. Ya, nah ini tadi ya, processing, feature extraction, dan classification. Tentu ini terus yang menjadi titik tekan ketika melakukan proses machine learning. Ya, nah, jadi tentu yang pertama, nah nanti kita coba cek beberapa case yang lain ya. Nah, kalau case ini nah, sekarang kita lihat ya. Kira-kira sekarang saya tanya lagi nih. Ya, supaya teman-teman kalau ada ketertarikan dengan machine learning mengerti. Ya. Gambar sudah ada. Sekarang loh, kenapa ada ini? Preprocessing. Kira-kira apa yang dilakukan? Yang bisa bantu? Siapa yang bisa bantu saya? Data dari gambarnya diproses, Pak. Data dari gambarnya diproses. Bagaimana? Diproses apanya? Apanya yang diproses kira-kira? Ini kan pra-proses nih kan? Apa dulu? Oke, saya balik ke... Pengolahan data, Pak. Apa yang diolah? Data gambarnya diolah. Nah, sekarang saya balik lagi ke sini dulu. Nah, ini. Tadi apa? What can cause problem during sensing? Ada namanya tadi apa? Camera noise. Yang mengakibatkan misalnya gambar ikan sudah bagus-bagus di sini, tapi ada noise, banyak sekali, ini blur lah, atau apa. Kira-kira preprocessing ingin melakukan apa? Menghilangkan noise, memperjelas datanya, Pak. Oke, berarti kalau lebih detail lagi, preprocessing adalah bagaimana menyiapkan data yang ingin kita pelajari ataupun kita ekstraksi sudah clean enough, sudah cukup clean ya. Clean-nya bagaimana? Yang pertama, tadi tentukan isolate fish, itu tadi juga termasuk preprocessing ya, tentukan ROI. Lalu yang kedua tadi blur removal misalnya ya, blur removal, apalagi tadi noise removal ya kan, dan seterusnya. Banyak ya beberapa hal yang ingin kita pastikan. Data yang ingin kita latih sudah oke, data yang ingin kita ekstraksi fiturnya sudah oke ya. Nah, ini kita akan bahas perlahan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Di Python-nya juga kita coba buat arrays sederhana ya. Itu representasi dari fitur-fitur yang akan kita ekstrak ya. Baru lalu classification ya, dalam bentuk Sybase ataupun Salmon ya. Nah, ini penting ya supaya mindset kita ketika berbicara apa sih machine learning, teman-teman udah paham ya garis besarnya. Oke, balik lagi sekarang. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, berikutnya selecting features ya. Oke, siapa bisa bantu saya nih? Saya minum dulu. Yang pertama apa maksudnya? Ikan Sybase itu lebih panjang daripada salmon. Yang kedua? Nah, kita bisa memakai fitur dari panjang salmon ini untuk menjadi fiturnya, Pak. Oke. Nah, bagus ya. Jadi kita punya asumsi pertama ya. Asumsinya adalah nelayan mengatakan kepada kita Sybase ya, secara umum lebih panjang daripada salmon ya. Ini kan mendistinguish tadi ya. Nah, jadi kita copy lagi biar enak, nanti saya
save-kan ke teman-teman, silakan digunakan ya. Nah, ibaratnya saya sedang maju ke depan papan tulis ya. Ya, tolong diperhatikan dan jangan ngantuk ya. Nah, itu mengganggu saya ya. Tolong kita di masa-masa jam kritis ini tetap fokus ya. Oke. Assume a fisherman told us that a sea bass is generally longer than a salmon. Nah, ini kan proses apa tadi? Distinguish ya, membedakan fitur. Oh, ternyata sea bass ya kan? Itu bisa misalnya seperti ini. Ya. Sedangkan salmon ya itu seperti ini, ya kan? Nah, ini ada titik-titik sedikit ya. Nah, banyak datanya. Tetapi kita lihat di sini, wow, oke. Constraint pertama ataupun yang membedakan adalah length, ya. Panjangnya itu bisa kita gunakan menjadi fitur. Nah, pertanyaan yang kedua adalah ketika kita punya fitur length, kita harus tahu bagaimana punya threshold-nya. Maksudnya apa? Kira-kira kalau dikatakan sea bass, ya, threshold itu apa kira-kira? Ada yang bisa bantu? Ambang batasnya, Pak. Ambang batas. Contohnya kita punya, kita masuk sedikit ke ini ya, ke kalkulus 1. Ini ada yang kalkulus 1 sama saya yang kemarin ya? Ada? Ada, Pak. Ada ya. Nah, kita punya gini kan. Oke. Ini terbuka atau tertutup nih? Mana yang ikut kalkulus? Ini terbuka atau tertutup kira-kira? Kalau yang ini. X lebih besar dari 3, lebih kecil sama dengan 10. Jadi kalau kita buat garis bilangan gimana kemarin? Ada yang bisa bantu? Terbuka ya? Betul. Dan ini lebih kecil, ya lebih kecil sama dengan 10 berarti Tertutup. ya kan? Nah, intervalnya adalah 3 sampai 10. Katakanlah ini X ini adalah ya length, katakanlah length daripada salmon tadi. Nah, ambang batas itu apa? Nah, inilah dia ya. Thresholding ya. Ada batas, oke, kalau lebih besar dari 3, lebih kecil sama dengan 10, panjangnya oke, itu bisa jadi mungkin sea bass ya. Nah, kalau salmon seperti apa? Oke, berarti otherwise. Otherwise di sini apa? Ya, jika tidak masuk ke area ini, ya bisa jadi kita katakan itu adalah salmon. Misalnya seperti itu, ya. Atau salmon karena lebih kecil, bisa jadi kondisi thresholdingnya adalah X lebih kecil sama dengan 3. Ya. Nah, jadi ketika kita punya, kita katakan, oke, length itu menjadi fitur, harus ada ambang batasnya yang membedakan antara salmon dengan sea bass. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas ya? Oke, ya. Ini simple, thresholding sangat simple. Ya, kita masuk ke slide dulu berikutnya. Nah, ini ya tahapan berikutnya yaitu selecting features. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kira-kira agak sulit nggak kalau kita bicarakan menggunakan length tadi? Ada tantangan apa kira-kira di sini? Kalau kita dihadapkan dengan data seperti ini, siapa yang bisa menerjemahkan gambar ini? Oke. X, yang mana X? Ini ya. Ini sumbu X, ini sumbu apa ini? Y. Sumbu Y ya. Oke, sekarang sumbu X menyatakan apa? Panjang. Panjang daripada ikan tersebut, betul? Kalau saya tarik di sini, ya, saya tarik di sini, contohnya. Berarti dengan kata lain ini apa nih data di sini? Panjangnya berapa?
5. Ya, ikan tersebut panjangnya 5, ya. Ikan apa? Ikan tersebut panjangnya sama dengan 5. Berapa jumlahnya? 4, 5. 5. Ya, 5. Sekitar ada 5 ekor ikan ya. Oke, kalau saya tarik di sini. Di sini misalnya. Oke. Lalu dia akan berada pada titik sini. Nah, bisa bantu saya berapa panjangnya di sini? 20. 20. Berapa ekor ikannya? 10. 10. Ekor ya. Nah, kita masih mudah ya. Di sini fiturnya adalah 2 dimensi, betul ya. Nah, di sini kita hanya diberikan length dan count. Kita lihat di sini data yang kita miliki ya. Sekian data ya dengan panjang yang berbeda-beda. Nah, ini direpresentasikan menggunakan histogram ya, histogram ya. Dan sekarang ditanya ya, how can we choose the threshold to make a reliable decision? Jangan sampai thresholdnya itu malah mengganggu decision ya terhadap computer decision. Jadi kalau kita lihat di sini ya, threshold yang diambil adalah di daerah sini. Dengan kata lain apa penerjemahannya kalau thresholdnya di sini? Ada yang bisa bantu? Gimana Anda terjemahkan ini yang saya garis ini? Kira-kira. Yang menjadi threshold untuk perbedaan ikannya tuh panjangnya, Pak. Kalau ikan salmon sekitaran 0 sampai 11, sedangkan sea bass otherwise, Pak. Oke, otherwise bagus. Ya, di sini kita lihat bahwa dengan memilih threshold di situ, dengan kata lain, salmon di sebelah kiri, sedangkan sea bass adalah di sebelah kanan. Ya, berdasarkan panjangnya. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Nah, ini tantangannya. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Bagus ya. Nah, jadi kita sudah bisa mulai membaca ya. Oke, sekarang pertanyaannya ya, apa kira-kira? Nah, ini yang menarik. Kira-kira apa? Tantangan yang pertama ini dikatakan. Nah, bisa bantu. Coba saya panggil yang lain, jangan yang suaranya kayaknya itu saja ya. Nah, saya coba panggil yang lain dulu. Oke. Komting tolong dicatat ya nama yang agak aktif tadi siapa? Alyafi Hafez ya. Tolong catat ya hari ini ya. Ini siapa lagi tadi? Coba siapa yang jawab tadi tolong raise hand. Tadi saya nggak kelihatan. Nah, tolong dicatat ya. Oke, Hafez dan Yafi tadi ya. Yuli siapa? Yuli coba di raise hand ya. Oke, bagus. Nah, sekarang saya tanya nih, kira-kira dari penerjemahan ini apa maksudnya? Tadi kan sudah dipaparkan fitur panjang, tetapi ternyata fitur panjang ikan itu bermasalah. Nah, di poin 1 ini maksudnya apa? Siapa yang bisa bantu nih untuk membantu saya? Di situ kalau siapa nih? Ilham ya? Ya, Pak. Silakan, itu Ilham. masalahnya pertama kalau misalnya dapat data ini dari gambar yang salmonnya itu ukurannya itu lebih dari rata-rata ukurannya. Jadi hampir ke ukuran sebesar sea bass itu. Di situ Pak, problem pertama. Ukuran salmonnya yang nggak biasa. Ya. Jadi kita lihat di sini walaupun sea bass ini lebih panjang daripada salmon on the average ya, rata-ratanya, tapi masih banyak ya contoh-contoh ikan itu yang tidak bisa, istilahnya doesn't hold ini di sini tidak terlalu bisa kita jadikan patokan. Nah, makanya di sini dikatakan apa? Oke, makanya fitur ini paling penting dalam proses klasifikasi. Try another features yang mungkin bisa jadi lebih lebih bermanfaat. Di sini ingin dikatakan mencoba average lightness of the fish scales. Maksudnya apa? Kita mau lihat
Apa nih lightness di sini kira-kira? Kecerahan dari si ikannya, Sisinya. kecerahan warna dari sisi ikannya. Oke. Kecerahannya ya. Oke, kita lihat di sini. Oke, ya mungkin dari sisi warna ya, fitur warnanya, ya ataupun lightness-nya. Dan kita lihat di sini persebarannya ya somehow ya agak lebih fair daripada kita menggunakan lens, ya. Dan, lightness ini bukan dari sisi ukuran ya, tapi nanti kita lihat itu weight ya. Oke, lightness-nya mungkin pencahayaan dan seterusnya nanti coba dicek. Ternyata fitur ini ya kita lihat ya. Lebih mudah untuk menentukan apa threshold, tapi di sini tulis but we still cannot make a perfect decision ya. Tapi untuk proses penentuan threshold itu lebih mudah ya. Nah, makanya ada ketika kita ingin menentukan sesuatu ada namanya cost of error ya. Nah, jadi cost of error ini penting ketika kita belajar. Mesin itu melakukan pembelajaran, errornya itu tinggi tidak? Kalau errornya sangat tinggi, berarti kemampuan dia menyimpulkan itu masih terganggu. Contohnya begini ya. Saya lihat slide sebelumnya dulu. Oke, sebelum ke sini saya kasih ilustrasi dulu. Oke, contoh kita punya data ya. Misalnya tadi training data ya. Training data kita punya data gambar sibas 100 ikan, lalu kita punya gambar salmon 100 ikan ya. Di sini ada 100 dan 100. Nah, ketika kita menggunakan machine learning algorithm ya, biasanya kita akan melakukan proses namanya looping ataupun proses iterasi ya. Nah, pembelajaran machine learning looping pertama ya. Oke, prediksinya berapa akurasinya? Akurasinya 90%. Tapi ketika diuji dengan data validasi, katakanlah errornya misalnya masih mencapai 20%. Nah, ini masih berbahaya ya. Oke, jalankan lagi, loop lagi menjadi second iteration ataupun iterasi kedua, perulangan kedua. Oke, akurasinya semakin bagus, ya kan? 92%. Errornya bagaimana? 10%. Oke, ada kecenderungan menurun dan seterusnya, ya. Jadi ketika kita melakukan proses pembelajaran ini, ya, ada namanya error, ya. Jadi kalau di sini dikatakan cost of error ya. Maksudnya apa di sini? Contoh ya. Nah, kalau dalam kalimat ini kita lihat contohnya seperti apa. Kita lihat di sini. Nah, kira-kira error yang dimaksud yang pertama apa? Ada yang bisa bantu? Ilham tolong dicatat juga tadi namanya ya. Ini, siapa maksudnya apa? Oke, yang kedua misalnya, boleh juga. Siapa yang bisa yang pertama, bisa yang kedua, silakan. Tadi tujuan kita melakukan klasifikasi kan? Ya kan? Kan tadi kita melakukan proses klasifikasi. Ini sibas, ini salmon, ya kan? Kira-kira maksud yang kedua dulu apa nih kira-kira? Customers who buy sibas will not be unhappy, ya, if they occasionally see some expensive salmon in their cans. Maksudnya apa? Ini bagus sekali contohnya untuk merepresentasikan proses prediksi yang salah, ya. Oke, ada yang ingin membantu atau saya kasih contoh berikutnya dulu? Belum ada yang bisa bersuara ya? Oke, saya punya contoh lain. Misalnya,
saya mau mengklasifikasi kurang bagus ya gambarnya, gini aja. Saya mau mengklasifikasi, ya. Ini buah apa kira-kira nih? Hah? Buah apa? Boleh. Jeruk ya. Jeruk ya. Warnanya kita lihat ya. Jeruk, Pak. Oke, warna jeruk ya. Oke. Sekarang kita punya jeruk nih. Oke, sekarang berikutnya saya mau mengklasifikasi antara jeruk dengan oke, ini apa nih kira-kira? Apel ya? Apel. Kita punya orange di sini, kita punya apple. Oke. Nah, tadi yang di atas ilustrasinya seperti ini. Kita punya keranjang apel ya. Dan kita punya keranjang jeruk. Ya, yang sudah dipilah oleh komputer. Tapi ketika kita lihat di dalamnya, ini apel sudah tiba-tiba, ketika kita lihat ternyata di keranjang apel, istilahnya kalau orang Jakarta bilang tuh nyempil gitu kan? Kok nyempil jeruk di sini? Ini maksudnya apa kira-kira? Proses prediktornya tangguh atau tidak? Tidak. Kesalahan prediksi. Nah, kesalahan prediksi. Ya, bayangkan kita beli apel tapi di keranjang kita oleh penyortiran berbasis komputer ada jeruk. Ya, sama halnya dengan ketika kita lihat keranjang orange di sini, ya, nyempil juga, ya, istilahnya apel, ya. Inilah yang dikatakan dengan error tadi, ya. Error cost semakin dia besar, itu semakin berbahaya, prediktornya nggak bagus, ya. Nah, makanya tadi ilustrasi di atas ini kira-kira apa? Saya bilang, customer who buys sea bass will not be unhappy if they occasionally see some expensive salmon in their cans. Bisa dibantu? Pak, saya Pak. Ya, siapa nih? Akmal, Pak. Ya, silakan Akmal. Jadi pelanggannya nggak akan sedih, Pak, jika melihat ada salmon yang mahal di dalam kotak sibasnya, karena salmonnya mahal. Oke. Unhappy ya, nggak senang dia ya? Ya, Pak. Nggak senang. Saya mau beli sibas, tetapi kok banyak kali salmon nih di dalam keranjang saya. Waktu terhitung ya jadi mahal dong, kan gitu ya? Salmon kan identik dengan mahal ya. Nah, jadi computers ya, machine learning ya have to make sure ataupun harus meyakinkan bahwa klasifikasinya berjalan dengan baik. Makanya tadi pemilihan fitur sangat penting. Kalau tadi kita hanya menggunakan fitur length ya, fitur panjang ikan, itu agak riskan. Ya, kenapa? Karena kita lihat persebarannya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu mudah untuk kita bedakan. Sama halnya dengan lightness tadi. Ya, walaupun lebih mudah, tetapi masih ada ya sibas-sibas yang berada di area salmon. Ya, nah, jadi ketika kita memilih fitur, kita harus tahu apa yang dinamakan dengan cost of error. Ya, nah, jadi makanya di sini pertanyaannya, how does this knowledge affect our decision? Ya, move our decision boundary towards smaller values of lightness in order to minimize the cost. Ya, maksudnya di sini ya salah satu yang bisa kita gunakan adalah ya kita menggunakan asumsi bahwa sibas itu biasanya lebih lebar daripada salmon ya, tetapi kita juga bisa menggunakan fitur lightness tadi. Nah, jadi kita sudah menggunakan dua dimensi fitur ya. Jadi ketika kita melakukan klasifikasi tidak hanya menggunakan satu fitur ya, fitur warna saja nggak bisa. Semakin banyak fitur dan fitur itu bisa membedakan, itu semakin bagus ya. Nah, jadi kita akan lihat ya beberapa contoh ke depan apa yang dimaksud dengan hal tersebut. Nah, sekarang kalau kita menggunakan fitur lightness dengan width, persebarannya kira-kira terlihat lebih bersih nggak kira-kira di sini?
Lumayan bersih, Pak. Lumayan bersih ya. Di sini kita bisa lihat apa namanya, decision boundary. Decision boundary ini dalam bahasa Indonesia adalah pemisah ya, yang memisahkan ya. Kalau kita lihat di sini decision boundary ada pada area ini ya. Sibas di label dengan berwarna merah, walaupun ada sibas-sibas yang nyempil di sini ya, istilahnya dia misclassify ataupun tidak, ataupun dia memenuhi karakteristik daripada salmon tapi hanya 3 ya. Sama halnya dengan salmon, karakteristiknya itu masuk ke sibas ada beberapa ikan juga ya di boundary ya, betul ya. Nah, tetapi secara dominan ya, lightness dan width itu bisa merepresentasikan apa namanya, proses pemisahan kedua ikan ini ya. Makanya nanti kadang ada namanya outliers ya, ada outliers, ada noise ya di sekitar decision boundary yang terkadang bisa juga kita hapus dia ya. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas kira-kira maksud saya? Ryan jelas? Ryan kira-kira? Jelas, Pak. Jelas. Yurika? Tertangkap Yurika? Jelas, Pak. Ya, jangan terlalu nyender ya. Aisyah, ini siapa lagi yang nyender-nyender takutnya tertidur gitu ya. Ayo mikirin salmon ya kan. Wah, enak kali ini digoreng lagi ya kan. Nah, dia hati-hati juga ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya batasi perlahan ya, step by step. Nanti kita akan masuk lagi ke beberapa ini, tapi saya tutup dengan tadi ya, kesimpulannya adalah ketika kita bicara tentang machine learning, kita sudah bicara tentang akan adanya fitur, juga kita ada proses pre-processing, kita juga sudah mengenal apa yang dinamakan dengan prediktor ya, dan proses klasifikasi itu sendiri. Dan komputer ketika ingin memilah sesuatu, dia harus memiliki fitur yang tangguh, sehingga fitur-fitur tersebut bisa membedakan antara kelas satu dengan kelas lainnya. Ya, nah di sini pertanyaannya adalah, does adding more features always improve the results? Ya, yang pertama yang disarankan adalah avoid unreliable features. Kalau ada fitur yang malah mengganggu tangguhnya sebuah prediktor, kalau bisa di-avoid, dihindari. Yang kedua, be careful about correlation with existing features. Ketika kita punya fitur A, tapi kalau ada fitur B yang ternyata oke, dia bagus, menjanjikan, tetapi kalau dia mengganggu antara korelasi dengan fitur A dan B, itu harus diperhatikan. Jangan sampai kita gabung fitur A dan B, malah mengganggu prediktor. Yang ketiga, be careful about measurement cost. Ya, bagaimana proses perhitungan model tersebut. Dan yang keempat adalah be careful about noise. Ya, nah, terkadang ketika kita menghitung prediksi, tentu ada noise. Hati-hati, jangan sampai cost errornya terlalu tinggi dan akhirnya nanti akan mengganggu prediktor kita. Ya, nah selain decision boundary, ya ada yang dinamakan dengan more complex boundary. Ya, kalau tadi gambarnya kan garis lurus ya, seperti ini. Tapi more complex boundary, ya dia bisa apa ya, istilahnya lebih adaptif dan tidak menggunakan garis lurus. Saya belum bicara tentang regresi dan seterusnya, tapi bisa jadi boundary itu juga lebih relax ya. Nah, jadi bisa jadi boundary-nya seperti ini. Ya. Yang penting harus kena yang hitam. Oke. Nah, jadi bukan hanya garis lurus. Bisa jadi dia garis-garis yang tidak terlalu istilahnya relax, istilahnya bukan sebuah garis lurus tapi garis yang circle dan seterusnya ya. Oke. Nah, saya tutup di sini sampai di sini ya. Sebagai kesimpulan, ingat kita perlu pre-processing, feature extraction, kita nanti dapat fitur, baru kita masuk kepada model learning dan estimation ataupun prediction.
inilah garis besar daripada machine learning itu sendiri, ya. Nanti baru kita akan bahas yang lebih lebih more advanced lagi. Tapi teman-teman harus tahu dulu apa sih machine learning. Jangan sampai ditanya oh ada fitur extraction nggak sih di machine learning? Nggak tahu ya. Nah, jadi harus tahu dulu cara kerjanya ya. Training data ini sifatnya data. Boleh image, ya kan? Boleh signal. Boleh image, boleh signal inputnya, boleh data numerik langsung, dan seterusnya. Preprocessing. Jadi, preprocessing itu tadi noise removal, lalu image sharpening, meningkatkan kualitasnya, dan seterusnya. Feature extraction tadi, ya, fitur A bagus tidak, fitur B bagus tidak, fitur C bagaimana hubungan antara fitur B dan fitur C bagus tidak, ini A dan B bagaimana, oke, fitur B dicoret, dan seterusnya. Ini ada semua cara-caranya, ya. Dapat fitur yang sudah bagus, lalu baru masuk proses estimation ataupun learning, ya. Nah, jadi ini adalah cara kerja bagaimana merekognisi pola ataupun bagaimana mesin itu mempelajari fitur-fitur yang ada untuk melakukan proses prediksi tadi. Saya cukupkan karena ini daring, saya mau bertahap kita, jangan ketika terlalu panjang saya semakin banyak ngomong, nanti malah poin yang objektif hari ini tidak fokus, ya, tapi kita kerucutkan dari perkenalan pertemuan pertama. Sekarang kita sudah agak lebih mengerucut. Insya Allah minggu depan kita masuk ke Google Colab. Jadi minggu depan pastikan Google Colab-nya sudah terbuka di tab Google Chrome-nya ataupun di Firefox, terserah di mana. Tetapi rekomendasinya tetap Google Chrome. Kenapa? Karena Google Colab itu bawaan daripada Google, ya. Walaupun sekarang baru aja ya berita dari Forbes, Google itu banyak sekali data-data yang rentan untuk di-tracking, ya. Nah, jadi kita doa aja ya, data kita tidak di-tracking menggunakan Google Chrome, tetapi kita tetap gunakan itu. Minggu depan paling tidak Google Colab-nya sudah dibuka, ya. Buka saja seperti ini dulu. Sepertinya sudah login ya. Jadi teman-teman sudah masuk ke sini. Itu sudah cukup ya. Saya nanti baru arahkan ya. Ini kelihatan ya sharing saya ya. Oke. Oke, bagus. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas apa yang saya jelaskan hari ini? Jelas, Pak. Jelas ya? Baik, baik. Semoga juga makin suka ikan ya. Makin banyak suka ikan ya. Sudah tahu ini ada sea bass, salmon ya kan. Telur ikan salmon juga sehat ya. Nah, itu out of topic ya. Oke, kalau ada pertanyaan kira-kira dari apa? Saya cek nih. Aisyah ada, Arif, Khairul Zikri ada? Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup. Zaid Fici ada? Pak, mau tanya mengenai surat edaran yang katanya luring, Pak. Surat edaran luring ya, oke. Ini saya stop recording dulu ya. Oke, Iya, Pak. oke.